Selamat pagi anak-anak kelas 2, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah, setelah tadi kita melakukan pembelajaran virtual melalui Google Meet, sekarang Miss Dewi lanjutkan di video pembelajaran ya, masih tetap di buku tematik tema 2F yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di subtema 1 itu adalah hewan di sekitarku. Jadi, di subtema ini Miss Dewi akan membahas dari pembelajaran 4 sampai 6 ya. Nah, kita mulai dari pembelajaran 4. Kalian bisa lihat bukunya halaman 23 ya. Di sini ada sebuah cerita yaitu Pak Danu mengembala hewan ternaknya ke padang rumput. Jadi seperti ini. Sapi Pak Danu memakan rumput, sapi juga memakan daun-daunan. Tahukah kamu bagaimana cara sapi makan? Ya, jadi seperti ini caranya. Sekarang dengarkan, Miss Dewi akan membacakan sebuah teks atau sebuah cerita. Makanan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan ya. Hewan juga membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, makanan hewan itu ada bermacam-macam. Miss Dewi sekarang akan membaginya menjadi 2. Jenis makanan hewan itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang memakan tumbuhan dan ada juga hewan yang memakan tanaman lain ya. Nah, seperti contoh ini di halaman 24. Contoh hewan yang memakan tumbuhan adalah kambing. Dan juga ada contoh hewan yang memakan hewan lain adalah harimau. Ada lagi beberapa contohnya ya, hewan yang memakan hewan lain. Ada contohnya seperti singa, harimau, buaya, terus burung elang. Dia kan memakan hewan lain. Dan juga ada contoh hewan yang memakan tumbuhan. Ada kambing, sapi, kerbau, kelinci, ya masih banyak lagi. Nah, adakah hewan yang memakan hewan lain? Tentu saja ada. Yaitu apa? Adakah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain? Tentu saja ada. Yaitu apa? Yaitu hewan ayam. Kalau ayam itu memakan apa? Memakan jagung, kadang memakan beras ya. Dan juga bebek juga termasuk hewan yang memakan tumbuhan atau bebek maksudnya Miss memakan gini ya, selain memakan jagung, kadang ada padi dikasih, kadang bebek juga sering memakan cacing atau serangga ya. Nah, kita akan mulai membahas. Ayo mencari tahu ya yang di bawahnya. Mengapa hewan membutuhkan makanan? Jadi hewan membutuhkan makanan itu untuk kelangsungan hidupnya ya. Kalian isi di buku kalian. Lanjut nomor 2. Apa sajakah makanan hewan? Jadi makanan hewan itu ada tumbuhan dan hewan lain. Apa jenis makanan sapi dan kerbau? Makanannya adalah tumbuhan atau rumput ya. Nomor 4, tuliskan 3 contoh hewan pemakan hewan lain. Di contohnya ada harimau, singa, dan buaya. Nomor 5, tuliskan 3 contoh hewan pemakan hewan lain dan tumbuhan. Jadi, contoh pemakan hewan lainnya itu ada harimau, singa, buaya. Contoh hewan pemakan tumbuhan adalah kambing, sapi, dan kerbau. Silakan ditulis dulu ya. Nah, sekarang Miss Dewi lanjutkan yang di bawahnya. Kita akan memasangkan hewan dan makanannya dengan cara menarik garis. Jadi yang pertama ini ada ikan. Ikan itu dimakan oleh apa? Ini ada beruang, ya. Terus kelinci itu makanannya adalah wortel, ya. Jadi ikan itu dimakan oleh beruang. Wortel dimakan oleh kelinci, atau makanannya kelinci adalah wortel, makanannya si sapi adalah rumput, dan makanannya si kelelawar adalah buah ya. Nah, jadi itu penjelasan tentang
pasangan hewan dan makanannya ya, menurut gambar yang ada di buku di halaman 24. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di halaman 25. Kita akan mengenal berbagai macam-macam alat ukur berat atau timbangan ya. Jadi di sini Pak Danu membeli jagung untuk makanan ayam. Jagung ditimbang dalam karung. Nah, jadi ini namanya timbangan jagung untuk menimbang barang atau berat benda yang lebih dari 20 kilo atau di atas 20 kilo ya. Kita menggunakan timbangan jago namanya. Nah, di bawah ini juga ada berbagai alat ukur berat bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah timbangan seperti ini sering digunakan di pasar-pasar tradisional. Misalnya kalian membeli buah di pasar atau membeli sayuran dalam bentuk kilogram beratnya ya. Jadi ditimbangnya dengan timbangan ini. Ya. Terus ini namanya timbangan apa? Ini timbangan sering kalian temukan di supermarket. Pernah nggak nemenin orang tuanya membeli buah atau berbelanja apa di supermarket? Tentunya memakai timbangan ini ya. Terus di sini ada timbangan. Jadi timbangan yang selanjutnya ini banyak digunakan pedagang buah juga ya, bisa digunakan untuk menimbang buah. Dan kalau di rumah menemukan timbangan ini, tentunya digunakan para ibu di dapur untuk menimbang tepung atau enggak menimbang gula. Kalau kalian misalnya mempraktekkan membuat kue atau jajan di rumah, pasti ibunya menggunakan timbangan ini. Nah, yang terakhir, timbangan ini banyak digunakan oleh pedagang beras. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda dengan bobot yang besar atau berat. Seperti contoh tadi di atas, seperti Bapak ini membeli jagungnya itu dia beli sekarung, jadi ditimbang dengan timbangan jago. Ini namanya timbangan jago. Sama seperti ini ya. Nah, setelah mempelajari timbangan, mari kita buka bukunya halaman 26. Miss akan membacakan cerita. Di sini ada sebuah cerita ternak Pak Danu. Pak Danu berternak ayam, sapi, dan kambing. Pak Danu rajin memberi makan ternaknya. Ayam diberi makan jagung, sapi dan kambing diberi makan rumput. Semua hewan ternak diberi makan dengan teratur. Bila ada yang tidak mau makan, itu pertanda hewan ternak sedang sakit. Pak Danu lalu memberi obat kepada hewan ternaknya. Nah, mari kita bahas soal-soal yang ada di bawah ini. Hewan apa yang diternak Pak Danu? Ada hewan ayam, sapi, dan kambing. Nomor 2, apa yang selalu diberikan Pak Danu kepada hewan-hewannya? Jadi Pak Danu selalu memberi makan ya. Apa makanan kambing? Itu rumput. Apa makanan ayam? Itu jagung. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya di halaman 27, kalian kerjakan ya. Tulislah cerita tentang hewan ternak. Misalnya kalian mempunyai atau memiliki hewan ternak. Nah, tuliskan di sini, tuliskan dalam 5 kalimat dengan huruf tegak bersambung. Sambil belajar nulis tegak bersambung ya. Gunakan pula huruf kapital dengan tepat. Misalnya, saat memulai nulis kalimat itu menggunakan huruf kapital. Jika ada nama orang, juga menggunakan huruf kapital. Nah, dan beri juga judul cerita kalian itu apa ya, di halaman 27. Nah, di halaman 28 di sini ada sebuah lagu yang berjudul Anak Kambing Saya. Nah, nanti kalian bisa lihat contoh lagunya ada di YouTube, bisa ya. Bisa dilihat contoh lagunya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. Berilah tanda syair lagu yang dinyanyikan dengan suara panjang dan pendek. Nah, nanti kita akan jadi di syair lagu ini ada yang dinyanyikan secara panjang dan ada yang dinyanyikan secara pendek ya. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 5 halaman 29. Tentang hewan lagi ya. Di sini hewan dapat bergerak seperti kita. Cara bergerak hewan itu berbeda-beda, seperti ikan ya. Jadi caranya ikan itu, sini ada gambarnya ya. Ina dan teman-teman sedang memberi makan ikan. Jadi cara ikan bergerak itu dengan hewan lainnya juga berbeda-beda. Ulfa memelihara ikan mas koki di dalam akuarium.
Ulfa senang mengamati gerakan ikan mas koki di akuarium. Badan ikan mas koki bulat, ekornya panjang dan mekar. Ulfa membuat puisi tentang ikan mas koki. Jadi puisinya seperti ini. Ya. Dan sekarang kita akan membahas soal yang ada di bawahnya, yaitu ayo lakukan. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata tanya bagaimana, siapa, dan di mana. Jawablah pertanyaan tersebut dengan lengkap. Ya, nomor 1 yaitu di mana ikan mas koki bisa dipelihara? Jawabannya di dalam akuarium. Ya, kalian tulis langsung di buku. Nomor 2, apa yang disenangi oleh tokoh aku pada puisi di atas? Jawabannya adalah ikan mas koki. Nomor 3, bagaimana tubuh ikan mas koki saat berenang? Jadi tubuhnya melenggak-lenggok, ekornya melambai-lambai. Nomor 4, apa warna kulit ikan mas koki? Warnanya yaitu kuning keemasan, ya. Nah, sekarang di halaman 31 kita akan mengenali bermacam-macam alat gerak hewan, ya. Hewan air dan hewan darat memiliki alat gerak yang berbeda. Contohnya, ini hewan air, ada ikan mas koki. Hewan air seperti ikan memiliki sirip untuk berenang di dalam air. Ya, jadi dia bergerak menggunakan siripnya untuk berenang di dalam air. Sedangkan hewan darat seperti sapi bergerak menggunakan kaki. Contohnya ada juga ayam, kambing, anjing, itu kan bergerak menggunakan kaki, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ini adalah contohnya adalah hewan kata. Jadi kata ini bisa hidup di darat dan juga di air. Kata adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, setelah telur kata menetas, lahirlah berudu. Berudu adalah kata yang masih kecil. Berudu itu hidup di air. Setelah besar, berudu berubah menjadi kata. Nah, kata hidup di darat. Nah, terjadi perubahan alat gerak pada kata. Kalau berudu dulu berenangnya dengan ekor. Sedangkan berudu itu tidak punya kaki, ya. Saat berudu berubah menjadi kata, tumbuhlah kaki, barulah tumbuh kaki, ya. Sedangkan ekornya menghilang. Kata melompat dengan kaki. Nah, di halaman 32 Miss Dewi akan membahas ayo mencari tahu. Di manakah tempat hidup berudu? Berudu itu hidup di air. Di manakah tempat hidup kata? Kata itu bisa hidup di darat dan juga di air. Apakah alat gerak berudu? Jadi alat geraknya itu ekor. Apakah alat gerak kata? Alat geraknya adalah kaki. Bagaimana cara kata bergerak? Jadi kata bergerak itu melompat dengan kaki, ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di pembelajaran 6, yaitu mematuhi aturan di sekolah. Jadi ada seperti ini. Jadi kalian bisa baca teksnya, ya. Ada aturan saat di sekolah sini. Nah, sekarang mari kita jawab soal-soal yang ada di sini menggunakan huruf tegak bersambung. Siapakah yang memberikan tugas kepada Laras? Yaitu guru, jawabannya, ya. Nomor 2, tugas diskusi tentang apakah yang dilakukan Laras? Berdiskusi tentang makanan hewan. Tugas individu apa yang dikerjakan Laras? Menulis cerita pengalaman. Bagaimana sikap Laras saat mengerjakan tugas? Jadi sikapnya itu adalah disiplin, ya. Nah, coba sekarang lanjut kita lihat halaman 37. Jadi di sini ada hewan yang bisa dimanfaatkan, seperti contohnya ada hewan atau ayam betina dan ayam jantan. Jadi ada hewan yang sangat kamu kenal. Masakan dari bahan yang banyak dijual orang. Jadi hewan ayam ini banyak manfaatnya, ya. Selain dagingnya bisa kalian konsumsi, telurnya juga bisa kalian konsumsi, dan kalau misalnya punya ternak hewan banyak, ini bisa menghasilkan uang, ya. Jadi hewan-hewannya ini setelah bertelur menetas menjadi ayam itu bisa dijual, atau kalian bisa jualnya dalam bentuk masih
telur. Jadi banyak sekali manfaat dari ayam-ayam ini ya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 38. Beri tanda centang untuk makanan yang sesuai dengan hewan berikut. Jadi ini namanya hewan kelinci, makanannya adalah wortel. Selanjutnya, ini adalah kucing, makanannya adalah ikan. Nah, ini namanya bebek, makanannya cacing. Terus ini ada kupu-kupu, makanannya adalah sari bunga. Nih, ada kambing, makanannya apa ya? Ya, makanannya adalah rumput. Ini adalah sapi, sapi juga makanannya rumput. Nah, sekarang kita lanjutkan yang di bawahnya. Nah, mengenal satuan kilogram atau gram ya. Sudah, berat manggisnya ada di mana? Berat manggis adalah 1000 gram atau 1000 gram ini setara dengan 1 kilogram ya. Berat belimbing 2000 gram. Terus berat mangganya adalah 5 maaf yang pertama itu adalah misalnya lihat, maaf ya, ulang. Berat manggisnya adalah 100 gram. Manggisnya adalah 100 gram. Maaf misalnya yang depannya itu salah. Adalah 100 gram. Terus belimbingnya 200 gram. Udah. Berat mangganya 500 gram. Berat pirnya adalah 400 gram. Maaf, di penjelasan tadi Miss Dewi kurang teliti melihat angka-angka. Miss kira itu 1000, ternyata 100 ya. Kalian bisa ulangi lagi nih. Berat manggisnya adalah 100 gram, mangga 500, belimbing 200, pirnya 400. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 39. Hitunglah berat masing-masing kelompok buah-buahan berikut. Bandingkan berat kelompok buah tersebut dengan menggunakan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Kita mulai yang A ya. Ini ada manggis. Manggis tadi beratnya adalah 1 manggis itu 100. Jadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Beratnya belimbing itu 1 belimbing adalah 200 ya. 200 tambah 200 sama dengan 400. Jadi kita akan membandingkan. Jadi manggis itu lebih ringan dari, ini ya, lebih ringan dari si belimbing. Yang B ya. Sekarang yang B, beratnya mangga adalah 1 mangga aja dihitungnya 500. Ada 2 mangga, berarti 500 tambah 500 sama dengan 1000 gram. Beratnya pir, 1 pir itu 400. Sekarang ada 2 pir, 400 tambah 400 sama dengan 800. Jadi kita bandingkan 1000 dibandingkan 800, lebih berat yang mana? Ya, jadi lebih berat si mangga. Jadi jawabannya lebih berat dari, gitu ya. Nah, yang C lagi buah pir. 1 buah pir itu 400. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, jadinya 1200. Terus beratnya manggis, 1 manggis itu adalah 100. 100 tambah 100 jadi 300. Sudah jelas ini yang lebih berat ya daripada si ini. Jadi lebih berat dari ya. Nomor 4, nomor D, belimbing lagi. Ini 200, ini 200. Jadi totalnya adalah 400. Si buah pir 400 tambah 400. 400 sama 400 800. Jadi ini lebih ringan. Lebih
ringan dari, ya. Lanjut nomor E, ada berat mangga. Satu mangga itu 500. Nah, 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 1500. Terus si manggis, 100 tambah 100 sama dengan 200. Ya. 100 tambah 100 sama dengan 200. Jadi sudah jelas ini lebih berat. Lebih berat dari, ya. Kalian tulis di bukunya ya.